Pak Zulhas ini punya masalah hidup apa sih? Bisa-bisanya bilang Pilkada DKI Jakarta 2017 merupakan yang terburuk. Assalamualaikum, bersama gue Vina, Agen Center Indonesia. Kita bahas dalam Point of Center. Ini menteri asal ngomong atau gimana ya, Sentrian? Melansir dari sumber liputan6.com, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengungkapkan pemilu paling buruk yang pernah dilewati di Indonesia yakni Pilkada DKI Jakarta 2017. Sebab pada tahun tersebut masyarakat mengalami pembelahan politik. Oleh karena itu politikus yang akrab disapa Zulhas berharap pemilu 2024 berjalan dengan aman karena masyarakat sudah punya pengalaman Pilkada DKI 2017. Maaf nih Pak Zulhas, mohon maaf. Di setiap pemilu pasti rakyat akan selalu terbelah karena mereka punya jagoannya masing-masing. Justru yang semakin membuat terpecah belah adalah pernyataan semacam Pak Zulhas gini sih ya. Bukannya menyatukan, malah seakan-akan ketika Pak Zulkifli Hasan bilang pemilu terburuk Indonesia, lalu apa tolak ukurnya nih Pak? Di mana? Dan asal Pak Zulkifli tahu, jika Pilkada DKI Jakarta itu juga ada kekuatan besar yang mendukung Ahok dan Anies. Bapak tahu kan siapa di balik Ahok dan siapa di balik Anies? Kalau Bapak bilang yang terburuk berarti ya Bapak sama aja menjelekkan dong apa yang dilakukan oleh orang di belakang Anies pada saat itu. Kalau ngomongin soal politik identitas yang Bapak maksud, bukannya riak politik identitas itu sudah muncul saat Anies masih menjadi Menteri Pendidikan? Kampanye-kampanye lebih baik memilih pemimpin non-muslim daripada pemimpin korupsi. Bukankah itu sudah dimainkan sebelum Anies dicalonkan sebagai gubernur DKI? Saat itu Anies juga tidak berencana untuk maju di Pilkada DKI Jakarta karena masih fokus menjadi Menteri Pendidikan. Bukankah yang membuat terbelah adalah pemilu 2019, Pak? Kalau hanya berdasarkan asumsi pribadi, bukan berdasarkan kajian, riset, atau survei lembaga resmi. Sebab jelas banget nih 2019 hanya ada dua paslon dan rakyat benar-benar terbelah menjadi dua kubu di sana. Cebong versus kadrun mengemuka di obrolan masyarakat. Sampai-sampai orang rela dikatain kadrun Pak demi membela satu sosok. Habis itu ditinggalin begitu saja. Timbul sendirian demi kursi menteri. Ups. Masa pendukungnya dibiarkan terkatung-katung? Kalau menurut kami pribadi nih, justru Pilkada DKI adalah pilkada perjuangan menemukan pemimpin yang adil bagi rakyat Jakarta. Apa kabar warga Kampung Akuarium? Apa kabar warga Kampung Duri? Apa kabar para lansia, disabilitas, anak Jakarta, pengurus masjid, gereja, dan tempat ibadah lainnya? Kalau gubernurnya bukan Anies Baswedan. Bagaimana? Enak zaman siapa, Sentrian? Pak Zulhas kira-kira juga ingat dengan tragedi 98 nggak tuh Pak? Gimana Pak zaman itu? Kira-kira bagaimana itu Pak? Menurut asumsi pribadi Bapak, itu masuk tragedi terburuk Indonesia atau enggak tuh Pak? Daripada Pak Zulkifli berasumsi sana-sini, apakah lebih baik Bapak kerja yang benar di Kementerian Perdagangan? Urusin dulu deh tuh Pak harga-harga di Indonesia yang mulai naik. Siapkan diri untuk menghadapi krisis pangan daripada sibuk cari sensasi begini Bapak. Fokus aja deh Pak, katanya mau bantu rakyat, malah keruhin hati rakyat. Apa karena koalisi Bapak sudah dapat sinyal kekalahan ya? Sampai harus mulai nyerang sana-sini. Ups. Insya Allah Pak 2024 rakyat menang bersama perubahan. Amin Allahumma amin. Yuk Sentrian, gunakan kekuatan doa kita untuk mendoakan Anies dan Gus Imin agar memimpin Indonesia 2024 mendatang yang sudah terbukti rekam kinerjanya pro rakyat. Terus nyalakan sentermu, mari subscribe Center Indonesia agar terus menyala untuk menjadi cahaya penerang menuju perubahan dan persatuan Indonesia 2024 mendatang. Indonesia lebih maju, Indonesia lebih adil bersama Anies Baswedan dan Gus Imin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.